Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, di hari ini kita ketemu lagi di materi pelajaran sejarah Indonesia yang pertemuan yang ketujuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan stabilisasi politik pada masa Orde Baru agar siswa dapat menjalankan tugas yang diemban dengan semangat dan juga bijak untuk menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitar. Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS di tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah di tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Jadi, pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi politik keamanan, itu pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan ataupun security approach. Itu termasuk di dalamnya desukarnoisasi dan juga depolitisasi kekuatan organisasi sosial itu itu dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Nah, ada 4 hal yang dilakukan dalam rangka stabilisasi politik. Yang pertama adalah penyederhanaan parpol, yang kedua pemilihan umum, 3 penataran P4, 4 itu ada di fungsi ABRI. Nah, yang pertama sekali kita bahas itu adalah penyederhanaan politik. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru ini melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Nah, pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru malah sebaliknya, itu malah menambah permasalahan. Yang menyebabkan bukan saja hanya persaingan antar parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya yang tidak jarang memicu timbulnya krisis. Dan itu dinilai bisa mengganggu stabilitas politik keamanan. Realisasi penyederhanaan partai itu tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973, sehingga terbentuklah yang namanya 3 partai politik. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, itu gabungan dari Nahdlatul Ulama atau NU, Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia, PSII, dan juga PERTI. Yang kedua, itu Partai Demokrasi Indonesia itu merupakan gabungan dari PNI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI. Dan yang ketiga itu adalah golongan karya. Nah, pemilihan umum pada masa Orde Baru itu berdasarkan tahap MPRS 1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan tahun 1971. Jadi, lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu itu dibentuk dan ditetapkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Sedangkan peserta pemilu itu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 23 di tahun 1970. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik yang diizinkan ikut serta dalam pemilu itu adalah 9 parpol, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, ditambah dengan Golkar. Nah, adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut.
Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali, yang diselenggarakan sebanyak 6 kali, yaitu di tahun 1971, tahun 77, 82, 87, 92, 97. Nah, semua pemilu itu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh golongan karya. Hal itu disebabkan oleh pergerakan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Nah, kekuatan-kekuatan penyokong Golkar itu adalah aparat pemerintahan atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu ABRI. Nah, yang berikutnya adalah penataran P4. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologi melalui ideologi Pancasila. Jadi, dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Jadi gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, itu 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional di tanggal 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto mengajukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan mewujudkan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. Presiden Soeharto ini mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan juga pengalaman Pancasila itu ataupun P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, dan konsisten dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama ataupun kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, itu mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokrasi dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Dan yang kelima, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Dan setelah itu Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini tadi kepada MPR. Akhirnya di tanggal 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR di tahun 1978. Setelah disahkan, MPR ataupun pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksanaannya itu dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Nah, tugasnya itu adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan juga regional. Nah, tujuan penataran P4 ini adalah untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama ini diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 ini merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, sistem sosial masyarakat Indonesia. Nah, pegawai negeri, baik sipil maupun militer, diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian, para pelajar mulai dari sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi, itu diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran ataupun tahun akademik. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya
Organisasi sosial politik ini yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 2/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar itu harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Nah, pada tanggal 17 Mei 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang Ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. Yang terakhir adalah penerapan dui fungsi ABRI. Nah, dui fungsi ABRI itu dui fungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, itu fungsi utama ABRI ini sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun, pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS di tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dui fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan menetapkan militer DPR, MPR, maupun DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, selain itu, ABRI juga menempati posisi formal dan juga informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah-daerah mulai dari Jakarta sampai daerah-daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD ataupun ABRI masuk desa. Nah, keikutsertaan militer dalam bidang politik itu secara umum bersifat anti partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan juga pembangunan. Sedangkan partai politik di bidang sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri. Nah, pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara itu banyak didominasi oleh ABRI. Jadi, dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari ada tiga ya. Yang pertama itu banyaknya jabatan pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Yang kedua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI ini bersama-sama dengan Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Dan yang ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna dan pelajaran dari materi yang sudah kita bahas sama-sama. Ingat, kerjakan tugasnya, catat materinya di dalam catatan, dan tetap semangat, jaga jarak, jaga kesehatan. Salam semangat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.